Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Pak Wok. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang materi draw dan modify, sekarang kita akan latihan menggunakan menu draw dan modify. Modify diaplikasikan pada dunia arsitektur. Nah, contohnya adalah membuat kusen dan kuda-kuda, beberapa bagian kuda-kuda. Di sini ada gambar kusen jendela, nah, kemudian ada pintu dan kombinasinya, kemudian ada buah pintu, kemudian ada jendela juga sama, ini pintu jendela. Kemudian di sini ada beberapa bagian dari kuda-kuda. Ya, di sini nanti ada tugasnya. Nah, kita akan belajar satu persatu di sini. Pertama adalah latihan satu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi kalau ada sebuah objek gambar yang berupa garis-garis lurus gini, berarti kita menggunakan perintah line. Ya, jadi nanti di gambar ini kita belum menggunakan layer. Layernya nanti setelah kalian ini bisa, baru kita nanti menggunakan manajemen layer atau menggunakan layer. Ya, jadi kita masih menggunakan bebas dulu ini garisnya. Jadi belum ada tebal tipis. Oke. Untuk membuat latihan satu ini caranya bagaimana? Menggunakan perintah line. Ya, menggunakan perintah line. Tekan tombol keyboard L, enter. Bebas dulu, mau di atas dulu, bawah dulu, bebas ya. Misalnya bawa dari atas nih. Klik bebas ke kanan 5. Enter. Ya, ini masih nyantel ini ya. Oke, kemudian turun 4. Enter. Ke kanan 1. Enter. Ke bawah 8. Enter. Ke kanan 6. Enter. Ke atas terakhir bagaimana? Boleh diklik enter atau C enter. Nah, selesai. Mudah sekali kan? Ini cara menggunakan perintah line. Lalu arsernya bagaimana? Arsernya kemarin kita pakai H ya, H shortcutnya adalah H. Oke, kita arser sekalian. H enter. Oke, setelah H enter maka nanti di sini muncul nih ya. Oh, kita cari yang miring. Ya, misalnya ANSI 31. Diklikkan saja di tengah, klik. Oke, kalau ini arsernya terlalu renggang, boleh kita kecilkan skalanya. 0,5 enter. Oke, maka kita sudah jadi nih kusen ya, salah satu kusen yang sudah ada arsirnya. Mudah sekali kan? Lalu kalau yang bawah bagaimana ini? Nah, kalau yang bawah juga sama. Ya, kita mau lagi L enter. Ya, dari atas juga sama. Latihan 2 ini, klik misalnya ke bawah dulu ya. 12 enter. Ke kanan 5 enter. Ke atas 3 enter. Ke kanan 1 enter. Ke atas 9 enter. Terakhir di C atau kliknya C enter ya, selesai. Nah, atau ya tadi terakhir sampai sini diklikkan sini juga boleh, klik masih nyantel nih baru di enter lagi. Sama saja. Kemudian di arsir H enter. Nah, klik areanya oke, cocok sama enter lagi, selesai. Nah, jadi kita sudah buat latihan 1, latihan 2 ya. Kemudian dikasih dimensi. Kemarin dimensinya bagaimana? DAL enter. Nah, jadi kalau dimensi kalian masih teksnya masih besar, tidak apa-apa. Misalnya besar kayak gini, tidak masalah. Yang penting hanya tahu ukurannya benar apa enggak. Seperti itu, ya. Karena kita belum belajar bagaimana men-setting dimensi. Ya, seperti itu. Besar kayak gini enggak apa-apa. Pak, nanti terlalu kecil enggak apa-apa. Kita akan belajar lagi nanti bagaimana cara men-setting dimensi. Yang penting bisa ngecek bahwa ukurannya benar. Oke, yang ini juga sama ini. Nah, kita kasih dimensi dulu nih. Ya, DAL enter. Klik, oh iya benar 6. Oh ini, oh iya benar 12. Seperti itu. Ya, nanti yang lain boleh dikasih dimensi yang lainnya. Oke, ini latihan 2 bisa. Sekarang latihan 3.
Bagaimana cara membuat latihan 3 ini? Oke, ya. Ini 3 ya. Kita mulai lagi. L enter. Ya, ini atas. Pertama kita buat bagian kusennya dulu ini ya. Bagian kusen yang kecil dulu ini. 12 enter. Ke kanan 5 enter. Ke atas 3 enter. Oke. Ke kanan 1 enter. Ke atas berapa? Kita tempelkan aja. Kalau kita di sini nggak tahu ya, nggak tahu ukurannya berapa tadi ini. 12 kurangi 3. Berarti masih 9. Nah, 9. Nah, klik. Selesai. Ya, selesai. Nah, kalau kalian di sini, pas posisi di sini tadi, misalnya kesulitan menghitung berapa ya, seperti ini, tinggal tempel aja, tempel mesra. Jangan diklik. Tempel mesra, tarik. Nah, maka akan tingginya sama. Klik, tinggal diklik aja. Klik, nah selesai. Sama saja ya. Boleh diketik 9, boleh tempelkan di area sini, geser, sudah lurus baru diklik, tarik ke sana, klik selesai. Nah, udah jadi nih. Nah, sekarang ternyata kita harus membuat objek yang sama di kanan. Apakah kita harus membuat lagi? Tidak usah. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan mirror. Oke, kita buat dulu nih. Panjangnya 60. L enter. Nah, ke sana berapa? 60 enter. Nah, oke. Sebelum lagi buat ke sana, kita buat dulu nih kotak kecil ini. Panjangnya 8, tebalnya 3. Rectangle, ya pakai rectangle jangan lupa klik. Saya ulangi, REC enter, klikkan di ujung sini nih. Ya, klik 8. Add 8,3. Enter. Nah, jadi kan? Setelah itu bagaimana? Baru kita mirror. Bagaimana cara mirror? Ya, dengan perintah MI. MI enter. Pilih objeknya dari kiri atas ke bawah. Saya ulangi, pilih objeknya dari kiri atas ke bawah. Klik enter. Nah, saya ulangi lagi ya. MI enter. Jangan lupa di sini select objek. Berarti pilih objek yang akan di mirror dari kiri ke atas ya, ke bawah. Klik enter. Kemudian di sini dibaca lagi tuh. Mirror select object first point mirror line. Jadi garis cerminnya di mana? Berarti di tengah ini. Nah, sampai muncul tulisan mid. Cari sampai muncul tulisan mid. Nah, mid point berarti pas tengah. Klik, tarik atas boleh, tarik bawah juga boleh. Yang penting lurus. Klik enter. Maka sudah jadi. Lalu yang tengah bagaimana nih tulisannya? Tinggal rectangle, kita tumpukan saja. Klik, ya. Kita tumpukan di ujung sini. Klik. Nah, kemudian kacanya yang tengah ini. L enter. Cari mid. Ya, ini juga sama nih. Ada mid, ketemukan mid. Enter. Selesai. Setelah itu baru diarsir. H enter. Nah, klik sama, klik enter. H enter. Kita buat beda ya arsirnya ya. Klik, klik. Nah, kemudian dikecilkan skalanya 0,2 misalnya. Nah, seperti itu. Maka arsir antara kusen ini ya untuk panel untuk jendela sama kusennya beda. Beda ya. Oke. Ini latihan 3. Sekarang latihan 4. Bagaimana latihan 4 ini? Sama sekali, sama ya mudah sekali. Caranya bagaimana? Kalau kita tadi latihan 3 sudah bisa, otomatis latihan 4. Menggunakan apa? Copy dan mirror. Bagaimana caranya? Kita copy. CO enter. Nah, ini kita copy. Kita copy semua, enter. Kemudian titik perpindahannya ambil, klik, geser saja ke kanan. Ya, klik. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana setelah itu yang ini masih jendela satu ini. Ya, ini masih jendela satu. Jendela yang satunya belum. Bagaimana? Menggunakan mirror. Jadi kalau kita buat objek yang sama, ya menggunakan mirror, ya seperti itu. Nah, MI enter.
pilih objeknya semua. Nah, enter. Ambil titik mid pada kusen tengah yang ini. Nah, jangan yang bawah ya, tapi yang ini. Mid point, klik, tarik atas. Klik, enter. Nah, sudah jadi kan? Mudah sekali kan? Cuman ada masalah di sini nih. Nah, ada garis di sini. Bagaimana caranya? Kita buang dulu ini. Delete arsirnya, klik delete arsirnya ini, klik delete arsirnya ya, klik delete arsirnya. Kita trim ya. Jadi kemarin ada pelajaran trim, yaitu bagaimana cara memotong garis-garis yang bersilangan. Shortcutnya apa? TR enter 2 kali. Klik garis yang tidak dibutuhkan, klik garis yang tidak dibutuhkan. Nah, mudah kan? Ini tinggal diarsir kayak tadi. H, enter. Nah, klik ini yang kecil-kecil tadi ya, arsir skalanya yang kecil. Kita klik, kemudian ini H, enter. Oke. Ini juga sama itu. Klik, klik, klik. Cuman skalanya kita besarkan tadi 0,5 enter. Nah, seperti ini. Mudah sekali kan? Latihan 1 bisa, latihan 2 bisa, latihan 3 bisa, latihan 4 tinggal ngopi 3, kemudian di mirror, di trim, sudah jadi latihan yang 4. Oke, sekarang yang latihan 5. Nah, bagaimana ini latihan yang 5? Oke, ini saya geser dulu ya. Nah, ini latihan 5. Latihan 5 ini adalah gambar kusen pintu untuk digunakan di jadi sederhana saja ini ya, kusen pintu tunggal ini. Oke, caranya bagaimana? Sama kayak tadi. Nah, tadi ini sudah ada ya, ini kita tinggal ngopi aja ya, jadi nggak usah buat baru lagi. Jadi gambar yang sama tinggal copy aja, gambar yang berhadapan berlawanan tinggal di mirror seperti itu. Oke, kita copy. Nah, gambar kalian yang sudah ada tadi. Oke, kita copy ya, letakkan di samping, klik. Nah, kita buang dulu ya, kita buang dulu ya dimensinya. Oke, 90, buat garis panjangnya 90. Enter. Setelah itu bagaimana? Mirror, MI enter, pilih objeknya enter, ambil titik tengah mid, klik, tarik atas bawah, pilih klik, enter. Sudah jadi deh. Kemudian yang atas bagaimana? Sama ya. Perhatikan. Jadi kalau ini panjangnya 90 ya, lubangnya ini 90, berarti pintunya, daun pintu itu 92 karena ada sponengnya ini, sponengnya masuk 1 ya. Sponengnya masuk 1 ya. Jadi ya 2 cm. 90 tambah 2 cm. Oke, kita buat rectangle sama. RIC enter. Klik di ujung ya. Tebal pintu 4 add 4,92 enter. Nah, jadi kan ini juga sama, misalnya nih panelnya 10, buat rectangle, klik di sini ya, add 4,10. Nah, setelah itu bagaimana lagi? Di mirror aja, MI enter, ambil kotak kecil ya. Kalau ini diserempet aja dari bawah ke atas gini ya, atau atas pilih semua gini boleh, enter, cari titik tengah, klik, tarik kanan atau kiri ya, kanan atau kiri, lurus, klik, enter ya. Jadi kan setelah itu bagaimana membuat lengkungnya? Lengkung apa perintahnya? Perintahnya adalah menggunakan arch ya. Shortcutnya apa? A enter, klik 1, klik titik 2, klik titik 3. Mudah sekali kan? Tinggal ini diarsir lagi. Nah, enter. Nah, klik, klik. Nah, kita kecilkan skalanya 0,2 enter. Nah, seperti itu. Ya, mudah sekali ya. Nah, oke, kalau terlalu rapat boleh diklik lagi ya, klik. Ya, kalau arsirnya ini terlalu rapat boleh diklik ya. Kemudian besarkan lagi 0,3 misalnya. Seperti itu. Oke, ini sudah ya. Bagaimana cara buat latihan 5. Kemudian latihan 6.
Bagaimana latihan 6 ini? Mudah sekali. Ya, lubangnya 90, ini 90. Kalau sama bagaimana? Kita copy. Oke. Kalau sama berarti kita copy. Caranya bagaimana? CO, enter, pilih objeknya dari atas ke bawah atau ya dari bawah ke atas ke bawah atau atas bawah ke atas boleh sama, enter, ambil titiknya kita letakkan. Nah, sama seperti ini. Copy. Kemudian di sini ada jendela 60. Oh, kita ternyata punya tadi ya jendela yang 60. Mana? Oh, ini. Oke, ini saya hapus dulu nih biar tidak mengganggu arsirnya. Saya delete. Oke, kita copy. CO, enter, pilih objek jendelanya, enter. Nah, seperti itu kan? Kita klik ya, kemudian ambil titiknya, titik depan nih, klik, kemudian letakkan titik depan sini, klik. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana? Kita hapus arsirnya dulu. Nah, kita hapus dulu arsirnya, kemudian kita trim, TR, enter 2 kali. Buang yang tidak perlu, boleh diserempet kayak gini boleh, ya. Dari bawah ke atas, klik. Nah, ini juga sama. Dari bawah ke atas, klik. Nah, sudah jadi. Tahap berikutnya bagaimana? Diarsir. Mudah sekali kan? Silakan nanti diarsir sendiri. Nah, udah jadi nih. Nah, oke, setelah itu tugasnya. Tugasnya mana? Oke. Tugasnya nanti kalian buat nih. Tugas 1 ukuran 80, tugas 2 membuat pintu kupu-kupu ya, ganda 70-70. Bagaimana caranya? Tinggal di copy, tinggal di mirror, tinggal diarsir, selesai jadi tugas 1 dan tugas 2. Oke. Sekarang kita akan membuat gambar dengan garis miring. Kalau tadi garisnya lurus-lurus ya, lurus 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 dengan rectangle dan line. Sekarang kita akan membuat garis yang miring. Oke, yang latihan 7 ini saya move dulu. Latihan 7 ini bagaimana cara membuatnya? Mudah sekali. Kalian mau mulai dari mana dulu boleh. Misalnya kita akan memulai dari ini ring bell dulu ya, dari ring bell dulu. Rectangle ukurannya berapa? 15 20. Nah, klik add 15,20 enter. Jadi kan? Nah, kemudian kita arsir boleh. Nah, enter. Nah, atau arsirnya nanti juga tidak apa-apa. Sekarang kita akan buat dinding. Membuat dinding yang sederhana dulu ya. Jadi Pak Wo biasanya kalau membuat dinding itu menggunakan multi line, tapi ini kan latihan sederhana dulu, kita membuat line dan offset. Oke, caranya bagaimana? L enter. Klikkan di sini. Berapa? Ini 20, total 50 berarti kurang 30 ya. 30 enter. Oh gitu kan? Nah, ke sana berapa? 15 enter. Klikkan di atas, klik. Nah, selesai. Kemudian di sini ada bata. Jadi bata itu adalah 10 cm ya. 10 cm ya. Nah, bata itu tebalnya adalah 11 cm. Mohon maaf ini. Tebalnya 11 cm ya. Ini 15 berarti ini plesterannya adalah 2, ini 2. Oke, kita offset. Membuat objek yang sejajar menggunakan offset. Shortcutnya adalah O. O, enter. Dibaca jaraknya, offset distance-nya berapa? 2. 2, enter. Baca lagi. Objek yang akan di offset. Oh, objeknya ini. Klik. Klikkan ke arah kanan. Nah, ini juga sama. Klik. Klikkan di arah kiri. Nah, enter atas kiri. Sudah jadi nih. Nah, oke. Sudah jadi membuat dinding. Nah, oke. Sekarang yang atas. Sekarang yang atas bagaimana nih caranya? Mudah sekali nih. Ya, membuat balok ya. Balok tarik ini ukurannya adalah panjangnya 100, tebalnya 12 cm. Nah, oke di sini kurang detail ya. Ini saya keluarkan dulu.
Di sini ukurannya adalah 10 cm nih. Kita buat 10 cm aja. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kalian bagaimana? Ya. Pakai rectangle boleh. Rectangle. Klik di sini boleh. Klik. Add. Panjangnya 100. Tebalnya 12,12. Nah, lalu yang terjadi apa bedanya? Oh, ternyata menjorok ke kiri 10 cm. Berarti kita geser dengan perintah move. M, enter. Pilih objeknya. Serempetkan dari bawah ke atas ya. Nah, enter. Ambil titiknya boleh. Titik di luar sini juga boleh. Klik. Nah, geser ke kiri, ketik 10, enter. Mudah sekali kan? Nah, sekarang kita juga buat nih. Sudah jadi nih. Sekarang buat kaki kuda-kudanya. Nah, 50 panjangnya, tebalnya 12. Perhatikan ya. Ini jaraknya adalah, mohon maaf ini saya geser dulu ya. Kurang lebih kita buat 5 sampai 10 cm, kita move aja 10 cm ya. 10. Sebentar. Sorry. Saya geser dulu ya. Ya, ke sana 10 cm. Oke, seperti ini. Ya. Jadi ada kaki kuda-kuda ini. Kaki kuda-kuda yang jaraknya adalah 10 cm. Nah, dari ring bal dalam. Caranya bagaimana? Mudah sekali. Ya, caranya mudah sekali. Kita buat aja nih garis bantu dulu. Kita buat garis bantu dulu. L, enter, gitu kan? Klik. Nah, di sini. Klik. Nah, ini kan lurus nih. Ini tinggal digeser lagi. Bagaimana cara menggunakan move? M, enter, pilih garis bantuan ini, klik, enter, ya, klik titiknya atau klik bebas ini, klik. Nah, ke kanan 10. Nah, sudah jadi nih. Jadi kita buat acuannya di sini. Caranya bagaimana? Perhatikan. Ini sudutnya berapa nih? Nah, sudutnya adalah kelihatannya 35 nih. Nah, oh benar, sudutnya 35. Nah, sudutnya 35 benar ini. Caranya bagaimana? L, enter. Klikkan di sini. Klik. Add. Panjangnya 50, lebih kecil sudut ya. 35. Enter. Ah, udah selesai. Setelah itu bagaimana membuat objek yang sejajar? Ingat-ingat. Oh, pakai offset. Oh, enter. Tebalnya 12. 12, enter. Klik objeknya ke bawah. Klik. Nah, sudah jadi. Tinggal ditutup pakai line, L, enter, klik, klik. Ini dibuang, delete. Ini memotong pakai apa? Trim, TR, enter 2 kali, klik. Nah, ini juga sama. Klik. Jadi. Setelah itu, sambungannya bagaimana? Turun 2 cm. Nah, ini saya kompeti dulu ya. Turun, sorry ya. Turun berapa? 2 cm. Nah, L, enter. Klik ke bawah, lurus 2, enter. Temukan ujungnya. Klik. Sudah jadi. Nah, tinggal diarsir. Ini arsirnya solid, ini adalah arsirnya apa? Dinding. Silahkan dicari arsir sendiri ya, yang solid sama ini arsir dinding tadi. Kemudian dikasih dimensi sendiri. Oke. Yang latihan 8. Bagaimana cara membuatnya? Mudah sekali ya, sama ini contohnya. Panjangnya 112. Rectangle. Klik. Add, panjangnya 100,12. Sudah jadi kan? Kemudian di sini juga sama ini. Nah, ini belum ada tingginya. Coba saya ukur dulu ya. Saya ukur dulu ini. Nah, oke, ini adalah kita buat 50 ya. Bentar.
Oke, ini tingginya 50 ya ini ya. Oke, sama. Rectangle. Buat di luar dulu aja. Add 12,50. Nah, kemudian ini kita move. Move atau enter. Pilih objeknya, enter. Ambil titik tengah, temukan titik tengah. Klik. Sudah jadi. Udah kan? Nah, sekarang kita buat ini. Ya. Sudutnya 45 garisnya. 12 cm dari bawah. Buatnya di mana? Di sini boleh. L, enter. Klik di ujung. Add, panjangnya 50, sudutnya 45. Enter. Nah, oke. Kemudian di move. Move ke atas ya. Enter. Pilih objeknya, enter. Ambil titik perpindahannya, klik di luar saja, klik seperti ini. Geser ke atas berapa? 12. Setelah itu bagaimana? Buat objek yang sejajar pakai offset. O, enter. 12, enter. Nah, klik objeknya, klik di atas. L, enter. Ambil titiknya, temukan titiknya. Nah, buang garis yang tidak perlu. Pakai trim. TR, enter 2 kali. Klik, klik. Nah, sekarang buat sambungannya. L, enter. Klik ke sana 2 cm. Temukan ujungnya. Membuat sisi kiri bagaimana? Pakai mirror. MI, enter. Pilih objeknya di atas ya, kenakan objek ini. Klik, enter. Ambil titik midnya, klik, tarik atas, klik, enter. Ini masih ada garis. TR, enter 2 kali. Klik garis yang tidak perlu, enter. Selesai, sudah jadi, tinggal dikasih dimensi. Nah, mudah sekali kan? Tinggal kalian membuat tugas 1, tugas 2, tugas 3. Mudah sekali. Selamat mencoba. Demikian tutorial dari Pak Wok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.